Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dimana pada kesempatan kali ini Fast Movie akan melanjutkan episode 7 dari serial Narcos season kedua. Di episode lalu kita tahu bahwa Pablo baru saja mendapatkan serangan dari pasukan Los Pepes. Dimana dalam insiden itu Carlos, adik sepupu Pablo, harus meregang nyawa. Akankah Pablo membalas perlakuan keji ini? Untuk tahu kisah selanjutnya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Inilah yang terjadi jika ada orang yang berani mengusik keluarga Escobar. Karena Pablo tak bisa menyentuh para Carter Cali, Pablo mengincar usaha legal mereka, yaitu meledakkan apotek milik Carter Cali sampai hancur berkeping-keping. Selain itu Pablo juga kembali menebar teror di Bogota, karena pemerintah seakan acuh dengan kebengisan Los Pepes yang telah mengancam keluarganya. Namun yang namanya teror hanya akan membawa teror kembali, di mana Los Pepes membalas Escobar dengan cara yang sama. Sementara itu kini keluarga Escobar sedang terjadi cekcok karena Tata merasa bahwa email darah penyebab kematian adiknya. Pablo kemudian mencoba menengahi bahwa semua ini bukan salah keluarga kita. Sepertinya Pablo saat ini sedang dipusingkan dengan teror yang terus dilakukan oleh Los Pepes kepada keluarga dan para anak buahnya. Ternyata Los Pepes tak hanya mengincar Pablo saja, melainkan semua orang yang dekat dengannya, di mana Duku hampir saja terbunuh saat ia berhenti di pinggir jalan. Duku yang mendapatkan serangan itu tentu saja sangat ketakutan, sehingga Duku langsung ngiprit pulang ke rumahnya. Duku lalu mengajak keluarganya untuk pindah ke luar negeri karena nyawanya sangat terancam. Namun istri Duku menolak dan menyarankan agar Duku saja yang pergi dari rumah ini. Duku yang masih ketakutan kemudian menjemput anaknya dari sekolah lalu membawanya pergi meninggalkan Bogota. Sementara hal yang sama juga dirasakan oleh Escobar, di mana ia harus rela berpisah dengan keluarganya karena keadaan yang semakin tak menentu. Pablo berencana memindahkan keluarganya ke luar negeri sampai ia bisa menyelesaikan masalah ini. Namun ternyata rencana ini tak semudah seperti yang Pablo kira. Mengingat Pablo memiliki citra buruk di beberapa maskapai karena teror yang pernah ia lakukan, sehingga maskapai yang tahu keluarga Escobar mencoba meninggalkan Medellin langsung menghubungi pemerintah. Gaviria kemudian membahas masalah ini dengan duta besar dan kepala DEA, yang mana dubes Amerika menyarankan untuk mencegah keluarga Escobar. Hal ini agar Pablo semakin khawatir akan keselamatan keluarganya, sehingga hal ini akan memaksanya untuk meminta perlindungan dari pemerintah, dan akhirnya Pablo mau menyerahkan dirinya. Usulan itu pun disetujui oleh Gaviria, sehingga mesin lekas memerintahkan Murphy untuk membuntuti dan terus berusaha mempersulit agar keluarga Escobar tak bisa pergi dari Medellin. Namun ternyata Pablo ini sengaja membelikan keluarganya 8 tiket pesawat dengan tujuan yang berbeda. Hal ini agar tak ada orang yang tahu keluarganya akan pergi kemana. Namun saat itu Murphy melihat bahwa keluarga Escobar masuk ke jadwal penerbangan menuju Jerman. Murphy kemudian melaporkan ini ke duta besar, dan duta besar langsung meminta Menlu Jerman untuk menolak penerbangan keluarga Escobar. Namun hasilnya sia-sia. Hal ini karena memang pada masa itu Jerman memiliki sistem imigrasi yang paling lemah di Eropa. Selagi punya uang untuk ke sana, Jerman pasti akan membiarkan semua orang bebas keluar masuk ke negaranya. Sementara itu Pena yang sudah tak tahan dengan kekejaman Los Pepes kemudian bertemu dengan Don Berna untuk memutuskan kerjasamanya. Don Berna lalu berdalih bahwa dengan metode Castaño ini yang bisa membuat Escobar tak bisa berkutik. Dari perbincangan ini juga, Pena baru tahu bahwa baru saja Duku mendapatkan serangan dari Los Pepes. Mengetahui hal itu, Pena langsung meminta tim intelijen untuk melacak keberadaan Duku. Setelah mendapatkan lokasinya, Pena memiliki rencana untuk memanfaatkan Duku supaya ia mau bekerja sama dengan DEA untuk menyerahkan Escobar. Sehingga saat Don Berna menelpon untuk menanyakan informasi Duku, Pena sengaja tak memberitahukannya. Pena kemudian pergi menuju ke tempat di mana Duku bersembunyi, yang mana Duku dan putranya ternyata kini bersembunyi di sebuah hotel. Simon, putra Duku yang tak tahu kenapa ia berada di sini, kemudian bertanya kepada ayahnya. Duku kemudian menjawab bahwa saat ini ada orang jahat yang sedang mengincar nyawanya. Simon menduga bahwa semua ini pasti karena ayahnya telah bekerja sama dengan seorang mafia. Duku kemudian menjelaskan bahwa semua ini ia lakukan
karena profesionalitas sebagai seorang pengacara yang membantu kliennya. Dan semua fasilitas yang Simon nikmati saat ini adalah hasil kerja kerasnya menjadi pengacara. Lalu di pagi harinya, Pena akhirnya berhasil menemukan lokasi Duku. Pena kemudian menawarkan akan memberikan jaminan keselamatan keluarganya jika Duku mau bekerja sama dengan DEA. Duku yang memang sudah ketakutan akhirnya sepakat untuk bekerja sama dengan DEA. Blackie yang saat ini bertugas mengantarkan keluarga Escobar ke bandara, kemudian melaporkan kepada Pablo bahwa saat ini keluarganya sedang dalam perjalanan menuju Jerman. Pablo pun lega dengan jawaban tersebut. Namun setelah itu, Pablo tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan akhirnya pingsan. Setelah melakukan check up, ternyata Pablo mengalami stres dan terlalu banyak menenggak pil. Ricardo kemudian menyarankan untuk meminum obat herbal ini 3 kali sehari. Sementara itu, Tata dan keluarganya saat ini tengah landing ke bandara Jerman. Murphy kemudian mencari cara agar pihak bandara mencegah keluarga Escobar masuk ke negaranya. Murphy kemudian bilang ke petugas bahwa di tas wanita itu terdapat banyak uang cash di dalamnya. Jadi di bandara itu ada aturan bahwa setiap individu hanya boleh membawa uang senilai 100 juta saja. Itu kalau di Indonesia ya, nggak tahu kalau di luar negeri. Yang jelas, penumpang wajib melaporkan kepada petugas jika penumpang itu membawa sejumlah uang cash dengan nominal yang besar. Petugas bandara yang mendapat laporan itu langsung datang dan mengecek ke dalam tas Tata dan akhirnya menemukan sejumlah uang cash dengan nominal yang sangat besar. Tata kemudian menelpon Pablo dan mengatakan bahwa petugas bandara menahannya karena membawa sejumlah uang yang melebihi aturan di sana. Seperti biasa, jika keinginan Pablo tak dituruti, maka Pablo akan meneror mereka. Di mana Pablo kemudian menelpon kedutaan Jerman yang tinggal di Bogota dan memberikan ancaman pembunuhan kepadanya. Bahkan Bamba pramugari ini pun yang gak tahu apa-apa juga mendapatkan ancaman yang sama. Dan yang terakhir, Pablo kemudian menggunakan kartu asnya, di mana Pablo meminta bantuan kepada tokoh politik penting di Kolombia, yaitu Jaksa Agung Gustavo de Greiff. Pablo meminta agar de Greiff mengajukan banding dengan pemerintah supaya keluarganya bisa pergi dengan aman keluar dari Kolombia. Gustavo de Greiff kemudian berbicara 4 mata dengan Gaviria dan memberikan saran bahwa keluarga Escobar tak sepatutnya mendapatkan perlakuan seperti ini, karena faktanya yang menjadi musuh pemerintah adalah Escobar, bukan keluarganya. De Greiff meminta agar Gaviria memberikan izin keluarga Escobar untuk masuk ke Jerman. Namun tetap saja, Tata dilarang pihak bandara untuk masuk ke Jerman dan meminta agar mereka segera kembali ke Kolombia. Sementara itu, Castaño bersaudara mendapatkan informasi dari mata-matanya bahwa Pena ketahuan melindungi Duku, sehingga kini mereka semua tak bisa mempercayai Pena lagi. Fidel kemudian meminta agar Don Berna segera mengatur pertemuan dengan Pena dan selebihnya masalah ini akan diserahkan kepada Castaño bersaudara. Singkat cerita, Pena datang ke tempat biasa seperti saat ia bertemu dengan Don Berna. Namun saat di sana, yang datang adalah Stegner, seorang petinggi CIA. Di mana Stegner meminta agar Pena tetap bekerjasama dengan para Carter Cali, karena Stegner yakin bahwa dengan bantuan mereka lah kita bisa menangkap Escobar. Jadi si Stegner ini adalah anggota CIA yang memang terkenal sering menggunakan cara kotor untuk menyelesaikan misinya, di mana ia selalu bekerjasama dengan penjahat untuk menangkap penjahat. Pena yang menyadari bahwa Los Pepes tahu bahwa ia sedang menyembunyikan Duku, kemudian mendatangi tempat Duku bersembunyi. Dan naasnya saat di sana, Pena menemukan Duku dan anaknya yang tak bersalah kini telah tewas. Sementara saat ini Murphy masih memantau keluarga Escobar yang saat ini telah kembali ke bandara Kolombia. Saat di sana, Murphy menyadari bahwa ada sebuah mobil yang terlihat sangat mencurigakan, sehingga Murphy mengeluarkan pistolnya untuk melindungi mereka. Namun mobil itu ternyata hanya lewat begitu saja, hingga akhirnya datang rombongan mobil dari kepolisian Kolombia yang datang dan langsung membawa keluarga Escobar. Escobar yang kini terpisah dengan keluarganya hanya bisa meratapi kerinduannya sambil mencium sepatu putrinya yang masih tertinggal. Pablo kemudian menelpon Blackie untuk membuat bom paling besar dan meledakkannya di area dekat dengan gedung presidenan. Hal ini untuk memberikan pelajaran bahwa inilah akibatnya jika berani mengusik keluarganya. Blackie kemudian membawa mobil yang mana di dalam mobil itu tersimpan mesiu yang memiliki daya ledak yang sangat besar. Blackie kemudian memarkirkan mobil itu tepat di area gedung kepresidenan, dan di siang harinya mobil itu meledak di tengah keramaian. Mobil itu ternyata mengandung bahan peledak dengan berat 110 kg atau setara dengan ledakan bom F-16. Puluhan orang meninggal dalam insiden tersebut, termasuk anak kecil yang tak berdosa juga ikut menjadi korbannya.
dan episode 7 bersambung.